On Top of the World itu adalah lagu yang baru saja membuka kebersamaan kita from Imagine Dragons, membuka kebersamaan kita di dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang menarik dan ingin kita jawab bersama-sama ya pagi hari ini adalah does happiness require achievement ya. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan itu akan bisa memberikan kebahagiaan. Bener nggak tuh ya? Bahwa yang menyenangkan itu udah pasti membahagiakan. Jangan yang dengan tekanan, dipush dan sebagainya itu justru yang kebalikan menimbulkan atau memberikan kebahagiaan. Ada pencapaian di sana, ada achievement di sana. Kita akan kulik ya. Pagi hari ini saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional leadership and happiness ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya, berwarna sekali. Senang ketemu lagi sama Pak Arfan. Alhamdulillah Mbak Ola selalu sehat dan selalu bahagia ya. Yes, oke. Okay. Ya. Baik, Pak Arfan, di bagian mana dari lagu ini yang Pak Arfan ingin coba highlight? Karena kalau dari nadanya yang sangat gembira begitu ya, kita jadi kebawa suasana juga gitu. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi lagu ini dari Imagine Dragons ya, sebuah band pop rocks Amerika yang berasal dari Las Vegas ya. Dan ini bagus sekali band ini karena Billboard itu pernah memasukkan mereka ke dalam breakthrough band gitu ya. Jadi bintang baru yang paling bersinar gitu. Itu di tahun 2012 ya. Nah, lagunya juga bagus sekali ya, On Top of the World. Ya. Lagu ini bercerita mengenai seseorang yang sedang menikmati hidupnya karena dia sukses gitu. Dia sukses itu kenapa? Karena dia berada di tempat atau situasi, kondisi yang dia idam-idamkan selama ini. Jadi ini cerita mengenai orang yang berprestasi nih, orang yang punya achievement nih. Jadi setelah sekian lama dia berjuang, hidup prihatin, mulai dari nol, sekarang dia berada di puncak dunia. Nah, itu dia, itu namanya on top of the world ya. Di lagu ini si penulis dia berusaha untuk mengapresiasi hidupnya, bagaimana dia bisa sampai pada posisi dia sekarang ini. Bagaimana perjuangannya ya, karena dia menceritakan juga bahwa dia berkali-kali jatuh, tapi terus bangkit, hingga akhirnya sampai di puncak. Jadi dia bilang begini, ini lagunya menarik sekali. If you love somebody, better tell them why they are here, cause they just may run away from you. Jika engkau mencintai seseorang, lebih baik engkau beritahukan kepada mereka mengapa mereka ada di sini, karena mereka mungkin saja pergi darimu. Nah, mungkin dia punya pengalaman juga nih, ya mencintai seseorang, mengasihi seseorang, tetapi tidak menyampaikan bahwa dia mengasihi orang itu, sehingga orang itu pergi dari dia. Nah, ini pembelajaran yang dia dapat. You'll never know what went well, then again it just depends on how long of time is left for you. Kau tidak akan pernah tahu apa yang berjalan dengan baik, dan itu hanya tergantung pada berapa lama waktu yang tersisa untukmu. I have had the highest mountains, I have had the deepest rivers, you can have it all, but not till you move it. Ya, dia bilang begini, saya pernah memiliki gunung tertinggi, saya pernah memiliki sungai yang terdalam, kamu dapat memiliki semuanya, tetapi tidak sampai kamu berhasil memindahkannya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi di lirik ini dia mengatakan bahwa dia sudah merasakan semuanya gitu, Mbak Ola. Tantangan yang paling berat, jatuh ke tempat yang paling dalam tadi itu ya, tapi dia bisa melewatinya. Nah, ini yang namanya achievement, ini namanya prestasi. Now take in it, but don't look down. Sekarang ambillah itu, tapi jangan melihat ke bawah. Cause I'm on top of the world. Ya, I'm on top of the world. Karena aku ada di puncak dunia. Aku ada di puncak dunia. Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. Sambil menunggu untuk sementara waktu, ya, aku membayar hutang-hutangku. Itu ya. Aku membayar hutang-hutangku. I've been waiting to smile, been holding it in for a while. Ya. Aku sudah menunggu untuk tersenyum, telah menahannya untuk sementara waktu. Take it with me if I can. Ya. Been dreaming of this since a child. Pergilah bersamaku. Aku sudah memimpikan ini sejak aku masih kecil. Nah, itu dia malah. Aku sudah memimpikan ini sejak aku masih kecil, and now I'm on top of the world. Aku ada di puncak dunia. Nah, ini mengenai achievement, Mbak Ola. Oke.
Very Baik. good song. Ya, bagus sekali lagu. Oke, Dan akhirnya juga sangat sangat pas, bagus sekali. sangat pas banget dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini ya, Pak Arfan ya. Yes, Kita sangat coba pas. ada smart listener ya untuk ikutan ngobrol. Kalau dipikir-pikir ya juga ini karena juga mau jelang akhir tahun selalu ada perenungan-perenungan gitu ya, dan sering kita dengar saran-saran yang mengatakan kalau pengen bahagia lakukan yang menyenangkan gitu ya. Ah, ya. Ya itu liburan, jalan bersama dengan keluarga, me time dengan keluarga. Terus kalau pekerjaan itu gimana? Itu memberikan kebahagiaan atau justru menyiksa gitu ya? Ya. Karena apa? Karena ada tekanan pekerjaan di sana gitu. Silakan, smart listener, kalau Anda sendiri gitu ya, buat Anda sendiri, ini selama setahun ini kita coba review ya apa yang kita kerjakan. Kalau buat Anda gitu ya, hal apa yang menurut Anda ini justru ketika Anda lakukan itu memberikan kebahagiaan? Silahkan ya. Jadi bukan nanti kita akan konfirmasi ke Pak Arfan untuk mengingatkan kita apa perbedaan menyenangkan, kesenangan dengan kebahagiaan. Tetapi saya mau ajak Anda untuk review sebentar gitu ya, sepanjang setahun ini apa hal yang Anda lakukan dan itu memberikan kebahagiaan buat Anda. Apapun itu boleh ya dijawab dulu, disampaikan kepada kami. Silakan boleh dikirim ke 0812 11 12 959 ya. Atau Anda juga bisa live chat. Karena kami sedang live di YouTube dan juga di Facebook. Dan pagi hari ini saya mau menyapa Anda juga di Balikpapan karena kami sedang mengajak Anda live dari sini juga ya. Dari Balikpapan ya. Baik, kita akan jeda sebentar. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Kami membahas mengenai Does Happiness Require Achievement? Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda menyimak Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat ya untuk Anda semuanya. Saya menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, kemudian Banjarmasin, Balikpapan. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Palembang, Medan, dan juga Pekanbaru. Selamat pagi buat Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Saya juga tidak lupa ingin menyapa Anda yang ada di Bali, selamat pagi, kemudian Anda yang ada di Lampung, kemudian Anda yang ada di Pontianak, selamat pagi ya, sudah setia juga menyimak program kami pagi hari ini, Smart Happiness. Kami membahas mengenai Does Happiness Requires Achievement? Jadi kalau secara umum kita tahunya adalah kalau mau bahagia lakukan yang menyenangkan, ya, lakukan yang membuat ya hati lega lah gitu ya, lupakan sejenak yang namanya pekerjaan gitu. Pekerjaan itu nggak memberikan kebahagiaan. Itu kalimat yang umum kita dengarkan. Tapi memberikan gaji gitu ya. Bahagia juga dong. Nah, pertanyaannya adalah sebelum kita melaju lebih jauh, Pak Arfan, apa perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan? Ya, ini kita perlu dapat rumusan yang clear nih, karena banyak orang berpikir bahwa kalau senang itu udah pasti bahagia. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Bola. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan pakar happiness dunia. Ini orangnya sangat terkenal di dunia psikologi positif, karena beliau ini adalah pendiri dari psikologi positif. Ya, karena sebelum beliau berinisiatif dengan gerakan ini, psikologi itu membahas hal-hal yang negatif gitu. Jadi psikologi itu membahas mengenai orang-orang yang sakit, orang-orang yang depresi, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kehilangan gairah hidup gitu ya. Martin Seligman ini nama pakarnya ini yang bertemu dengan saya ini, dan saya sering mengikuti juga acara-acara beliau di berbagai tempat ya di luar negeri. Beliau mengatakan bahwa bahkan selama 40 tahun saya menjadi psikolog, dia bilang gitu, saya tidak pernah bahagia, dia bilang gitu. Bayangkan ya, dia pakar happiness loh ini ya. Selama 40 tahun saya menjadi psikolog, saya nggak pernah bahagia. Kenapa? Karena saya selalu ngurusin orang-orang yang bermasalah, dia bilang gitu. Nah, karena itu kemudian dia mendirikan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Psikologi Positif. Dan dia pernah menjadi presiden American Psychology Association, gitu ya. Jadi presiden psikologi Amerika. Ya. Nah, saya bertanya kepada Martin Seligman, ya. Saya panggilnya Marty, ya. Marty, saya bilang ini. Emangnya bahagia itu mensyaratkan pencapaian, mensyaratkan yang namanya achievement gitu. Karena banyak sekali orang yang mengartikan bahagia itu kan dengan misalnya kita liburan ya, liburan bersenang-senang, bertemu dengan orang-orang tercinta, itu yang namanya bahagia gitu ya. Apa benar itu? Bahagia itu mensyaratkan yang namanya achievement.
Jawaban beliau, yes, harus. Orang tidak bisa bahagia kalau dia tidak memiliki pencapaian apapun gitu. Nah, bahkan Martin Seligman ini punya sebuah rumus yang dia tulis dalam bukunya yang sangat terkenal di dunia. Judul bukunya adalah Flourish. Jadi buku Martin Seligman itu ada yang membahas mengenai konsepnya namanya PERMA, Mbak. Ya. Jadi orang mau bahagia itu rumusnya apa? Orang mau bahagia itu rumusnya PERMA, dia bilang gitu. Ya. Apa itu? PERMA itu singkatan. P-nya adalah positive emotion. Jadi kalau mau bahagia tuh kita harus punya emosi yang positif. Itu satu. E-nya adalah engagement. Jadi harus punya keterlibatan dengan apapun yang sedang kita lakukan. Keasikan dalam menekuni sesuatu. Itu sudah P dan E. Kemudian R. R-nya adalah relationship. Orang kalau mau bahagia itu harus punya hubungan yang baik dengan banyak orang, terutama orang-orang yang penting dalam hidup dia. Stakeholder yang penting dalam hidup dia. Itu namanya relationship. Kemudian M. Nah, M-nya adalah meaning. Kita tidak akan mungkin bahagia kalau kita tidak punya makna terhadap apapun yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Segala sesuatu harus bermakna. Kalau nggak bermakna, dia akan sia-sia gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah ada A-nya di paling belakang itu. Jadi PERMA. A-nya itu apa? Achievement atau accomplishment. Jadi orang tidak mungkin bahagia, kata Martin Seligman, kalau dia tidak mencapai sebuah prestasi. Tidak ada achievement, pencapaian tidak ada gitu ya. Accomplishment, tidak ada pencapaian, nggak mungkin bisa bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, kok saya suka merasa bahagia ya kalau misalnya nih, saya bertemu dengan orang-orang yang saya cintai, kok saya merasa bahagia. Saya pergi liburan misalnya, kok saya merasa bahagia. Saya mandi di pancuran gitu, mandi air hangat gitu, terus saya merasa bahagia. Ternyata bahwa itu bukan bahagia namanya. Itu namanya pleasure. Itu namanya kesenangan, betul. Kesenangan itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu. Tetapi tidak membutuhkan effort. Nah, ini dia. Karena kalau dia membutuhkan effort, dia menjadi tidak menyenangkan. Iya kan? Butuh effort, susah-susah, harus mau bersusah-susah dahulu. Bersusah-susah dahulu itu tidak menyenangkan gitu. Nah, jadi ini yang seringkali menjadi pandangan yang salah di kebanyakan orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Kesenangan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau saya makan enak gitu ya, hari Minggu kemarin anak pertama saya Alisa berulang tahun gitu ya. Kita makan enak lah gitu, kita makan yang jarang-jarang kita makan lah gitu ya. Wow, makanan yang serba enak itu menghasilkan seolah-olah kebahagiaan. No, itu bukan kebahagiaan karena nggak ada effortnya. Itu menghasilkan kesenangan gitu ya. Jadi tolong dibedakan. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang long lasting, yang berjangka panjang dan bersifat spiritual gitu. Nah, kebahagiaan dan ada effort di dalamnya begitu ya Pak Arfan. Betul. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang sulit, Mbak Ola. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang sulit, maka kita akan mengerahkan kemampuan terbaik kita. Ya. Maka inner beauty kita akan keluar gitu ketika kita melakukan sesuatu yang sulit. Nah, ketika kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan itu, apa yang menjadi target kita itu, maka ada sebuah perasaan puas gitu yang sulit dilukiskan dengan kata-kata gitu. I feel great gitu. I feel great. Aku merasa great gitu, benar-benar luar biasa gitu. Nah, perasaan itu adalah perasaan saya mampu memberikan yang terbaik gitu. Saya sudah menjadi the best version of myself gitu. Versi terbaik dari diri saya. Saya sudah mampu menaklukkan hal yang sulit gitu. Itu perasaan yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata gitu. Dan hanya bisa dirasakan ketika Anda berhasil menaklukkan sesuatu yang sulit gitu. Itu rasanya luar biasa gitu. Nah, itulah yang namanya happiness, kebahagiaan. Justru karena effortnya yang besar, maka kebahagiaannya, proud-nya, kebanggaannya, itu juga besar sekali, Mbak Ola. Itu yang dicari oleh banyak orang. Ya. Orang kadang-kadang tidak menyadari. Kenapa? Karena ada hambatannya untuk mencapai itu. Hambatannya apa? Harus effortnya luar biasa. Nah itu. Ada usaha, ada perjuangan di situ. Barangkali harus merelakan misalkan tidak jalan-jalan, tidak liburan, tidak ada me time ya, kurang tidur ya, barangkali sampai seperti itu gitu ya Pak Arfan. Tapi ketika mencapainya itu I feel great gitu, luar biasa itu rasanya. Ya, itu Mbak Ola. Baik.
Oke, makin clear ya, smart listener ya, perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Berarti Pak Arfan, kalau selama ini banyak yang, kalau orang ditanya gitu kan secara natural, apa sih cita-citamu, apa sih impianmu, ya pengen bahagia. Apa sih bahagia gitu kan kalau ditanya gitu Ya. ya. Punya ini, punya itu, ya bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, Kalau bisa, saya tetap kerja tapi cuti 10 gitu kan. ya. Contoh nih, contoh. Berarti itu salah gitu ya Pak Arfan ya, salah kaprah, salah penempatan begitu kalau kita mengatakan kita ingin ini, itu, dan sebagainya, tapi kemudian kita mengatakan bahwa itu adalah kebahagiaan. Itu adalah gambaran kesenangan Kesenangan, ternyata betul. ya. Ya. Baik, baik. Kalau begitu Pak Arfan, kalau banyak kita yang salah kaprah, ya, kesenangan, kebahagiaan, itulah yang membuat akhirnya banyak orang merasa tidak feeling happiness, tidak merasakan atau tidak mendapatkan happiness karena juga cara dan maksud dan tujuannya pun bertolak belakang begitu Pak Arfan. Betul Mungkin sekali. Pak Arfan bisa jelaskan faktor-faktornya begitu. Betul sekali, karena ketika kita bahagia karena kita berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai misalnya, kalau tahu-tahu kita punya masalah dengan mereka, kebahagiaan kita akan berkurang. Jadi sumber kebahagiaan kita itu adalah sesuatu yang ada di luar kita. Ya kan? Pergi liburan, itu kan di luar kita, ya. Bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, itu kan sesuatu yang ada di luar kita. Kalau saya memberikan contoh tadi, mandi di pancuran itu mandi air hangat gitu ya. Itu kan di luar diri kita. Jadi kebahagiaan kita itu tergantung pada sesuatu yang ada di luar, eksternal. Saya sedang mandi air hangat, sedang menikmati, tiba-tiba listrik mati, gitu ya. Betul. Kebahagiaan saya langsung berubah. Aduh, gitu ya. Langsung panik gitu. Oh, ini masih ada sampo nih, langsung panik gitu. Ya. Bisa juga sebetulnya begini Mbak Ola ya. Misalnya saya pergi liburan, misalnya pergi ke luar negeri gitu, sebagai cara saya mengapresiasi pencapaian saya. Nah, itu beda sudah. Itu beda karena saya harus mencapai sesuatu dulu dengan berjuang keras. Setelah itu saya memberikan hadiah kepada saya dengan pergi liburan ke luar negeri gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Itu namanya pencapaian juga itu. Itu bukan pleasure, tapi pencapaian gitu. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau kebahagiaan kita itu bersumber dari sesuatu yang ada di dalam, itu akan lebih long lasting, akan lebih eternal gitu ya, akan lebih abadi gitu kebahagiaan kita itu. Jadi kita menciptakan, jadi kita merasa bahwa saya yang hebat gitu. Jadi itulah yang namanya being sebetulnya. Ya kan konsepnya itu ada being, ada doing, ada having. Nah, yang paling tinggi itu adalah being ketika saya berhasil mencapai sesuatu. Saya sudah menjadi orang yang lebih baik dari saya yang kemarin karena ini ada sebuah target yang sebelumnya saya tidak pernah capai. Sekarang saya bisa mencapai ini. Itu namanya being. Saya sudah menjadi gitu. Bukan hanya melakukan, apalagi having. Nah itu, memiliki. Nah itu yang paling rendah. Itu kalaupun dibilang kebahagiaan, itu sesungguhnya kebahagiaan yang paling rendah. Ketika kebahagiaan kita tergantung dari apa yang kita miliki. Apa itu? Uang yang banyak, teman-teman, makan yang enak, itu kebahagiaan karena having gitu. Nah, itu yang paling rendah sebetulnya. Itu yang kalau dalam konsep ini kita namakan sebagai pleasure, sebagai kesenangan, Mbak Ola. Sebetulnya bukan kebahagiaan gitu. Baik. Kebahagiaan itu being, Mbak Ola. Being ya. Pak Arfan tadi Bapak mengatakan kebahagiaan yang bersumber dari dalam ini akan long lasting. Nah, ini saya mau tanya tentang ruang dalam ini nih, gitu ya. Dalaman-dalaman ini nih yang jadi PR. Ruang dalam yang seperti apa yang nantinya itu dia bisa ya menjadi sumber atau kalau kita bilang itu mata air kebahagiaan gitu ya. Ruang dalam yang kayak apa? Karena mungkin smart listener banyak yang mengatakan, gimana Pak Arfan? Saya banyak merasa kecewa, saya banyak merasa sedih, saya merasa ini kayaknya ada banyak konflik dan sebagainya. Terus gimana saya bisa dari titik itu bisa menghasilkan kebahagiaan gitu? Nanti kita bahas ya Pak Arfan ya. Baik, smart listener dan juga sahabat yang bergabung, ajak Anda boleh kasih review, ingat-ingat dulu sepanjang setahun ini apapun itu gitu ya. Apa yang membuat Anda bahagia ya? Apakah itu pekerjaan, apakah itu soal keluarga, tantangan yang lain dan sebagainya, atau hal-hal yang Anda lakukan kayak liburan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Anda bahagia dari Januari sampai dengan ya ini mau masuk ke Desember ya? Boleh Anda kirim ke 0812 11 12 959 atau juga live chat di Facebook dan juga di YouTube. Kami jeda sesaat.